Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Ayahanda dan ibunda, mari sama-sama kita niat untuk i'tikaf dan niat kita untuk talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita rahmatnya, dan mudah-mudahan kita semua puasanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qadarullah, tadi dalam perjalanan saya terjebak banjir di daerah Pondok Kacang. Jadi saya harus berputar-putar nyari jalan. Dan alhamdulillah masih ditakdirkan untuk berkumpul. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda dan ibunda, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang aliran-aliran atau sekte-sekte yang ada di zaman modern. Cuman saya sedikit tambahkan, pada pertemuan lalu kita berbicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Al-Fakir meringkas Ahlus Sunnah wal Jamaah secara garis besar adalah mereka yang berpegang teguh kepada sunnahnya Rasulullah, dan jamaah di sini maksudnya adalah jamaah para sahabat. Adapun istilah itu sudah ada dipopulerkan sejak zaman tabi'in, ya. Ketika terjadinya banyak perbedaan pandangan dalam akidah. Jadi perbedaan pendapat dalam Islam itu ada dalam furu'iyah, dalam permasalahan cabang, bukan permasalahan fundamental. Itu terjadi dalam fikih ataupun akidah. Jadi kalau dalam fikih misalnya sholat itu wajib, ya, takbiratul ihram itu merupakan rukun dan itu kesepakatan seluruh kaum muslimin. Tidak ada yang berbeda. Nah, nanti hanya saja kaifiat dari takbiratul ihram ada perbedaan. Jadi masalah aslinya, masalah pokoknya tidak ada perbedaan. Yaitu takbiratul ihram merupakan rukun daripada sholat. Namun bagaimana rukun itu dilaksanakan, nah ini ada perbedaan. Inilah yang disebut dengan permasalahan cabang. Begitu pula dalam masalah akidah. Jadi seluruh kaum muslimin sepakat bahwa la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nanti ada permasalahan cabangnya itu seperti bagaimana sifat Allah pada ayat-ayat mutasyabihat. Jadi misalnya tentang sifat Allah, misalkan dalam artian laisa kamitslihi syai'. Nah, laisa kamitslihi syai', Allah tidak menyerupai makhluknya, itu bagaimana yang difahaminya? Ini ada perbedaan pendapat. Jadi intinya yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan lalu Bapak-bapak, itu sejatinya perbedaannya dalam permasalahan cabang. Jadi kalau diibaratkan pohon itu ada dua cabangnya, ada yang di kanan, ada yang di kiri. Jelas cabang yang di kanan dan yang di kiri itu berbeda ranting-rantingnya, daunnya, bahkan kualitas buahnya itu berbeda. Dan keduanya nggak bertemu gitu. Hanya saja keduanya itu dari satu akar yang sama. Nah, kira-kira perbedaan itulah yang terjadi di dalam tubuh umat Islam, dalam khususnya kurun masa sampai sebelum masa modern. Nah, jadi mereka semua yang kita sebutkan ada dulu namanya Khawarij, Mu'tazilah, kemudian bahkan Syiah. Nah, itu lagi rame ya sekarang Syiah. Syiah secara garis besar masih Islam. Ya, walaupun nanti ada beberapa sekte dari Syiah itu yang dia berlebihan sehingga keluar daripada Islam itu ada. Cuman secara garis besar masih Islam. Nah, maka sekte itu, firqah-firqah itu masih dalam
masuk dalam koridor agama Islam. Maka di sini terutama sekarang yang lagi rame ya, karena negara Syiah sedang melancarkan peperangan secara frontal dengan Israel dan Amerika. Nah, ini ada sebagian kawan-kawan kita bilang pernyataan yang menurut saya sangat disayangkan. Jadi katanya kita nggak boleh senang, kita sebagai umat Islam nggak boleh senang kalau Iran ini menyerang daripada Israel, yang seakan-akan kita ini umat Islam, mereka bukan. Jadi terlalu gegabah, terlalu sangat tidak ilmiah kalau dikatakan Syiah itu secara keseluruhan bukan umat Islam. Tidak, jadi itu tidak benar. Bahkan ada Syiah yang dia sebenarnya dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti Syiah Zaidiyah. Jadi bahkan Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawanya, Ibnu Taimiyah ini dalam Majmu' Fatawa, ini saya bacakan ya. Ini biasanya Ibnu Taimiyah dikutip sama kawan-kawan dari kawan-kawan Salafiyah, Wahabiyah yang mengkafirkan Syiah. Ini saya bacakan. Su'ila rahimahullahu ta'ala, Ibnu Taimiyah ditanya, an rajulin yufaddilul yahuda wan nasara ala rafidah, tentang seseorang yang lebih mengunggulkan Yahudi dan Nasrani dibandingkan Syiah. Jadi ada orang bilang, oh, orang Yahudi dan Nasrani lebih baik daripada orang Syiah. Orang Syiah itu kafirnya lebih kafir dari Yahudi dan Nasrani. Ini Ibnu Taimiyah ditanya. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, ini gurunya para Salafiyah Wahabiyah zaman sekarang. Itu merujuknya ke Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa jilid 25 halaman 122. Kata Ibnu Taimiyah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kullu man kana mu'minan bima ja'a bihi Muhammad, setiap orang yang mengimani terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad, fahuwa khair, maka dia ada dalam kebaikan. Min kulli man kafara bih, dari setiap orang yang kufur terhadap ajarannya Muhammad. Wa in kana fil mu'min bidzalika nau'un minal bid'ah, sekalipun orang yang beriman terhadap ajaran Nabi Muhammad itu membawa bid'ah. Sawaun akanat bid'atal khawariji wasyi'ati wal murji'ah, baik bid'ahnya itu bid'ah yang dibawa khawarij, syiah ataupun murji'ah. Nah, jadi kata Ibnu Taimiyah, ya ini halaman 122 jilid 235, bahwa orang Syiah itu adalah ahli bid'ah, bukan kafir. Ini yang ngomong Ibnu Taimiyah, yang dijuluki oleh kawan-kawan Salafiyah Wahabiyah sebagai Syekhul Islam, gurunya orang Islam. Jadi Ibnu Taimiyah sendiri tidak mengkafirkan. Nah, maka sangat tidak elok kalau yang Syekhul Islamnya tidak mengkafirkan, sementara kawan-kawan di zaman sekarang mengkafirkan semuanya. Jadi yang saya sebutkan Syiah, Khawarij, kemudian Mu'tazilah, mereka masih Muslim. Nah, mereka tidak disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena mereka ini banyak sunnah yang tidak digunakan oleh mereka. Kalau Syiah karena faktor politik. Kalau Mu'tazilah karena faktor filsafat. Kalau Khawarij karena faktor politik juga. Nah, jadi udah kita bahas kemarin sebab-sebabnya. Nah, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka yang berpegang teguh kepada ajaran yang dibawa oleh salafus soleh, yaitu masa sahabat, tabi'in, ya 3 masa itu, secara murni. Hanya saja nanti ada percabangan juga dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang pertama adalah ketika masanya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya jadi kan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu
muncul 100 tahun setelah masa sahabat. Jadi jarak 100 tahun baru muncul. Nah, di masa itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah belum ada yang membentengi. Sementara bid'ah-bid'ah dalam akidah itu semakin tajam, semakin meluas. Waktu itu akidah-akidah yang dibawa oleh seperti kaum ahli filsafat, kaum Mu'tazilah, kemudian kaum Khawarij, itu menggunakan argumentasi logika. Nah, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah sibuk dalam ilmu tafsir, dalam ilmu hadis, dalam ilmu fikih. Nah, dalam ilmu akidah ini belum terlalu dibicarakan. Kenapa? Karena dalam ilmu akidah ini yang dibicarakan masalah takdir, kemudian masalah sifat Allah, yang sebenarnya pembicaraan itu rentan untuk dibicarakan. Tapi berhubung ini syubhat sudah meluas, maka mau nggak mau harus dibentengi. Dan yang pertama kali membentengi adalah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, ini yang harus saya sebutkan, ini disebutkan ya di dalam kitab Syarah Aqidah Nasafiyah. I'lam anna Abul Hasan lam yubdi ra'yan wa lam yunshi madhhaban. Jadi Abul Hasan Al-Asy'ari yang kemudian dikenal dengan akidah Asy'ariyah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini sebenarnya nggak bawa mazhab baru, hanya mazhab salafus soleh dikuatkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi kan misalnya salafus soleh meyakini takdir itu ada. Kalau Mu'tazilah nggak meyakini takdir itu nggak ada. Takdir dalam artian perbuatan hamba. Kalau kita sesuai dengan ayat Al-Quran, khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Saya pergi dari Ciledug datang ke sini, perbuatan saya itu ciptaan Allah. Nah, saya dihisab atas dasar kehendak yang ada dalam diri saya. Karena saya berkehendak, Allah izinkan itu terjadi, maka terjadilah. Itu akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi akidahnya Mu'tazilah bilang seorang hamba menciptakan dirinya, menciptakan perbuatannya sendiri. Jadi saya bisa datang ke Masjid Al-Aqsa ini, saya yang menciptakan perbuatan saya, nggak ada hubungannya sama Allah. Menurut Mu'tazilah begitu. Ini akidahnya menyimpang. Kenapa Mu'tazilah demikian? Mereka pakai dalilnya logika murni. Jadi bukan dari teks Al-Quran, tapi murni logika. Kenapa? Karena kata Mu'tazilah, seandainya perbuatan saya ini Allah yang ciptakan, lantas bagaimana kalau seorang hamba itu bermaksiat, kemudian oleh Allah dihisab dan oleh Allah dimasukkan ke neraka? Kan perbuatannya perbuatan Allah. Kenapa seorang hamba disiksa atas perbuatan yang dia nggak berbuat? Itu kata Mu'tazilah, Bapak. Tapi dibantah lagi oleh mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya memang perbuatannya ciptaan Allah, walaupun perbuatan maksiat. Seorang hamba itu dihisab, bukan perbuatannya yang terjadi, karena itu izin dan ciptaan Allah. Dihisab atas dasar kehendak yang terpendam dalam dirinya, kemudian kehendak itu Allah izinkan terjadi. Maka di sini Mu'tazilah dalilnya itu hanya murni logika. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dalilnya logika dan teks-teks syariat. Nah, ini siapa yang pertama kali menguatkan? Yaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadilah yang dikenal dengan akidah Asy'ariyah. Jadi akidah Asy'ariyah ini bukan akidah baru, tapi menguatkan akidah salafus saleh. Seiring berjalannya waktu, maka tidak muncullah namanya Ibnu Taimiyah yang tidak rela kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti yang dikuatkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi bahasanya, kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dikuatkan, ditulis dalam kitabnya nih akidahnya begini. Kemudian ada pengikutnya, ditulis lagi dalam kitabnya, dijelaskan.
diberikan catatan kaki. Ibnu Taimiyah muncul, oh ini nggak benar begini, yang benar itu begini. Jadi Ibnu Taimiyah tidak setuju atas apa yang diperbuat oleh pengikut Imam Abul Hasan Asy'ari tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya nanti kata Ibnu Taimiyah, nggak ada sifat 20. Yang ada itu tauhid terbagi menjadi 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma was sifat. Ibnu Taimiyah nggak setuju yang sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil khawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah. Kata Ibnu Taimiyah ini nggak benar. Karena nggak ada dalam salafus soleh wujud, qidam, baqa, nggak ada katanya. Nah, tapi di sisi lain Ibnu Taimiyah buat istilah sendiri. Ada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma was sifat. Nah, ini jadi sebenarnya hanya ketidaksetujuan Ibnu Taimiyah saja terhadap istilah yang sudah dipatenkan. Nah, makanya muncullah sekarang 2 kubu dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu dari kubunya Asy'ariyah, yang satu lagi dari kubunya Ibnu Taimiyah. Maka kalau kita lihat ini kawan-kawan kita dari Salafiyah, yang ini Wahabiyah, itu merujuknya kepada Ibnu Taimiyah. Nah, sedangkan dari yang biasa kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah merujuknya kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dua-duanya muslimin. Seperti yang tadi saya digambarkan, dari satu pohon yang sama, cabangnya berbeda. Nah, ini kita jangan sampai ngeributin cabang yang sana ngelihat pemandangan berbeda dengan yang cabang di kiri. Padahal dua-duanya masih dalam satu pohon. Nah, kadang-kadang sifat kedewasaan ini yang tidak ada dalam jiwa kaum muslimin, sehingga dia menyatakan bahwa dialah sebenarnya yang ada di pohon, cuma dia nggak ada yang lain. Nah, jadi ayahanda dan ibunda itu kira-kira gambaran antara orang-orang dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang kita mau, nanti kalau ditanya yang benar yang mana biar nggak ngambang ini. Nah, kalau saya untuk membantah secara akidah, ya saya mempelajari akidah tersebut di tempat saya kuliah, yaitu Al-Azhar University. Dan saya pelajari satu persatu dalilnya. Yang lebih komprehensif dari segi dalil adalah metode yang dibawa oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kenapa demikian? Karena lebih matang. Contoh ya Bapak-bapak, misalnya mensikapi ayat yadullah fauqa aidihim. Kata mereka merujuk kepada Ibnu Taimiyah, jadi Allah itu punya tangan. Nah, kan mereka seperti itu. Misalnya surat Toha, Allah itu beristiwa di atas arsy, jadi Allah itu duduk di atas arsy. Nah, kan mereka seperti itu. Jadi tangan diartikan tangan. Nanti kalau bilang berarti Allah sama dengan makhluknya. Iya, Allah punya tangan, tapi tangannya nggak sama kayak tangan makhluk. Kan begitu. Jadi Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya wajah. Tapi wajah, kaki, dan tangan nggak sama dengan tangan manusia. Nah, itu akidahnya yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah. Dan itu kadang-kadang oleh teman-teman kita dari Salafiyah Wahabiyah yang punya fanatisme, mereka itu mengukur keislaman orang dari situ. Harusnya kita mengukur keislaman orang, tanya kamu bersyahadat nggak? Kalau mereka nanyanya apa? Allah ada di mana? Jadi kalau dibilang di langit, akidahnya benar. Kalau dibilangnya Allah nggak terikat, akidahnya salah. Jadi itu jadi ukuran oleh teman-teman kita dari Salafiyah Wahabiyah ini. Dan ini tidak benar. Kenapa? Kunci Islam itu bukan di mana Allah. Kunci Islam itu syahadat. Selama orang bersyahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji, puasa Ramadan, itu dia muslim. Tidak perlu kita tanya Allah ada di mana, Allah punya tangan nggak, Allah punya wajah nggak. Nah, ini dijadikan fundamental oleh kalangan teman-teman kita Salafiyah Wahabiyah. Nah, ini ketika ditanya mereka menyatakan Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya wajah.
Bahkan dikatakan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, dalam artian turun sebenar-benarnya turun. Nanti kalau ditanya berarti turunnya kayak makhluk dong. Oh, nggak sama kayak kita. Nah, jadi mereka metodenya begitu. Kalau Asy'ariyah bagaimana metodenya? Metodenya mensikapi ayat seperti tangan Allah ada di atas tangan mereka. Metodenya satu, kita mengimani saja lafaznya, namun bukanlah berbentuk fisik. Jadi kita bilang begini, tangan Allah ada di atas tangan makhluknya. Kita mengimani ini dari Allah. Yang jelas ini bukan artian fisik. Dalam artian, kan kalau tangan nih ada banyak kata majazi. Bisa seorang presiden memukul mundur musuh dengan tangannya. Bisa artinya kuasa. Ya, bisa artinya memberikan. Jadi arti majazinya tuh ada banyak. Selain tangan secara artian fisik. Asy'ariyah, metode pertama, tangan Allah di atas tangan mereka, ini namanya metode tafwid, menyerahkan makna. Jadi dari sekian makna majazi, kita serahkan kepada Allah, yang jelas tangan bukan dalam artian fisik. Adapun yang dimaksud Allah kuasa, memberikan, kemudian memutuskan, kita tidak sampai sedalam itu. Nah, metode yang kedua, metode takwil. Takwil di sini maksudnya agar seseorang tidak salah dalam memahami ayat sifat. Jadi ketika dikatakan tangan Allah ada di atas tangan mereka, maksudnya kuasa Allah ada di atas kuasa mereka. Agar apa? Agar orang tidak salah dalam memahami sehingga terjatuh ke dalam waham. Waham itu prasangka yang salah. Jadi nanti terbayangnya tangan Allah dalam artian fisik, maka dibelokkan maknanya. Nah, dari sini saya menilai bahwa metode Asy'ariyah itu lebih kompleks, lebih komprehensif, teruji. Jadi kalau saya katakan, ya Allah punya tangan, tapi tangannya bukan kayak tangan kita. Seolah-olah Al-Quran itu turun dengan bahasa yang tidak difahami oleh manusia. Karena dalam bahasa Arab yang namanya tangan pastilah berbentuk fisik. Dan Al-Quran telah menyatakan turun dengan bahasa Arab. Dalam surat Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Jadi Al-Quran itu bahasa Arab. Itu kata surat Yusuf dan surat-surat lain. Dalam bahasa Arab, artian kamusnya, tangan itu pastilah jasmani. Maka kalau dikatakan Allah punya tangan tapi bukan kayak tangan kita, berarti ada satu makna Al-Quran turun tapi nggak difahami bahasanya sebagai bahasa Arab. Maka saya unggulkan setelah saya pelajari bahwa metode Asy'ariyah lebih kompleks, komprehensif, kemudian lebih bijaksana dalam menyikapi ayat-ayat mutasyabihat. Makanya saya pernah nemu beberapa kawan-kawan yang menggunakan metode dari Ibnu Taimiyah. Mereka akhirnya menyatakan bumi itu datar. Kenapa? Karena mereka dalam memahami ayat bahwa Allah turun ke langit dunia sepertiga malam, mereka mengartikannya turun, bener-beneran turun. Nah, masalahnya kan bumi bulat. Sepertiga malam muter terus. Kalau Allah turun beneran turun, ya kapan naiknya? Sepertiga malam terus bergilir tuh. Akhirnya mau nggak mau mereka menyatakan bumi itu datar. Dan ini terjadi di Saudi Arabia. Dari sebagian syekh-syekhnya memfatwakan demikian. Di sini yang salah bukan hadisnya, pemahaman terhadap hadisnya yang salah. Seperti ayat Al-Quran menyatakan, surat Al-Kahfi, ketika Dzulqarnain menyatakan, hatta idza balagha maghribasy syamsi. Maghrib, secara bahasa maghrib itu artinya tempat terbit matahari. Kalau difahaminya secara harfiah, Raja Dzulqarnain sampai ke titik terbitnya matahari,
Oh, berarti bumi datar ya? Bukan begitu maksudnya. Ini ada kesalahan dalam memahami. Maghribas Syamsi itu tempat terbitnya matahari tidak mesti menjadikan bumi itu datar, tapi ada satu titik di situ, titik dari pergantian timur dan barat. Itu maksud tempat titik namanya terbitnya matahari. Jadi di sini ada kesalahan dalam memahami teks. Nanti kalau ditanya kita harus meyakini Allah ada di atas arsy, kan begitu dari metodenya Ibnu Taimiyah. Allah ada di atas langit. Sodorin ayat surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, katanya Allah di atas langit, tapi di surat Al-Hadid Allah bersama kita dimanapun kita berada. Nah loh, jadi bagaimana nih, kontradiksi dong. Nah ini artinya manhajnya bukanlah manhaj yang komprehensif. Metodenya belumlah menjadi metode yang matang. Dan ini dilihat juga ketika Ibnu Taimiyah waktu masa hidupnya pindah dari satu penjara ke penjara yang lain, Bapak-bapak. Karena Ibnu Taimiyah dulu di penjara nih sama penguasa. Dan ini kehebatan Ibnu Taimiyah. Walaupun di penjara di bawah tanah, kemudian nggak ada lampu, tapi Ibnu Taimiyah tetap menulis kitab. Menulis kitab itu di lorong yang gelap begitu. Ini karomahnya Ibnu Taimiyah nih, hebatnya. Mereka tetap mengarang buku, itu bayangin Bapak-bapak. Tanpa referensi di dalam penjara, mampu Ibnu Taimiyah menulis buku. Ini kehebatannya. Metode yang dibawa Ibnu Taimiyah itu belum komprehensif dan belum sempurna. Untuk mengkomprehensifkan metodenya dalam akidah itu belum sempat. Dan Ibnu Taimiyah juga umurnya tidak panjang. Ditambah lagi dengan beliau yang pembicaraannya itu dalam segala hal. Kan beda antara yang dia spesialis dalam satu bidang sama yang dia berbicara banyak. Kalau saya dibilang Ibnu Taimiyah bagaimana? Oh, beliau ini orang alim besar. Dalam fikih pendapatnya bisa dipakai menjadi solusi. Dalam tasawuf beliau berbicara akhlak luar biasa. Nah, tapi dalam akidah ntar dulu. Dan itu tidak mengurangi daripada kehebatan ilmu beliau. Dan ini manusiawi. Begitu juga dengan ulama yang lain. Sama. Jadi Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, ini ada ungkapan oleh Imam Busoiri sangat bagus. Bunyinya apa namanya? Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Jadi para ulama semuanya itu mau mengambil kebaikan dari Rasulullah. Hanya saja kebaikan Rasulullah itu ibaratnya lautan yang luas. Nah, para ulama hanya menciduk dengan gayungnya, seret. Ya, bagaimana lautan yang luas bisa ditampung dalam gayung yang kecil? Nggak bisa. Saya ngambil dengan gayung saya, Pak Heri ngambil dengan gayungnya, Pak Saiful ngambil dengan gayungnya, Pak Rudi ngambil dengan gayungnya. Nggak bisa. Jadi masing-masing menciduk kebaikan dari Rasulullah itu ibaratnya menciduk kebaikan dari lautan samudra. Nggak bisa dalam lautan samudra, dalam gayung yang ini. Nah, atau kata Imam Busiri ibaratnya hujan deras, kemudian kita ngangak ke atas pengen airnya itu masuk. Hujan deras yang luas nggak mungkin masuk ke dalam ngangaan mulut kita yang satu. Ibaratnya para ulama begitu dengan Rasulullah. Mereka hanya berusaha menjelaskan, mengambil kebaikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang ngambilnya cidukannya segini, ada yang ngambil cidukannya 2 liter, ada yang ngambil cidukannya 5 liter. Semuanya mereka berusaha untuk mengambil kebaikan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada yang benar-benar plek dalam artian seluruh kebaikan Rasulullah ada di dalam satu orang. Kenapa demikian? Satu, karena Rasulullah kebaikannya sempurna. Sementara orang selain Rasulullah kebaikannya nggak sempurna, nggak mampu mereka untuk menampung semua kebaikan Rasulullah, nggak mampu. Dia nggak dibelah dadanya seperti Rasulullah.
Yang kedua, Rasulullah sendiri yang menentukan. Dulu di zamannya Rasulullah bagi kalau belajar waris sama fulan, kalau belajar Al-Quran sama Abdullah bin Mas'ud, kalau belajar ini sama belajar hukum sama Muaz bin Jabal. Jadi Rasulullah bagi-bagi. Ada yang spesialis Quran, spesialis hukum, spesialis waris, spesialis ini dibagi. Jadi Rasulullah nggak pernah dulu di zamannya belajarlah ilmu agama Islam semuanya misalnya sama fulan. Nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada sahabat yang mampu menampung kebaikan Rasulullah 100%. Itu dibagi-bagi. Ya, kalau kepemimpinannya, kelembutannya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ilmu warisnya Zaid bin Sabit. Kalau Al-Qur'annya Abdullah bin Mas'ud. Kalau kepiawaian dagangnya itu adalah Utsman bin Affan. Kalau hikmahnya Ali bin Abi Thalib, ketegasannya Umar bin Khattab. Tapi masing-masing ngambilnya tuh satu sifat. Mereka semua kalau dikumpulin dengan sifat baiknya, itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan ulama kita, ngambilnya separuh, setengah, seperempat. Nggak ada yang bisa ngambil semuanya. Tapi kalau seluruh ulama dikumpulkan dengan seluruh kebaikan yang dia punya, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita nggak bisa umat Islam nanti mengklaim ini dia 100% sesuai dengan kebaikan yang dibawa oleh Rasulullah. Nggak ada. Ada yang ngambil satu sikapnya, misalnya ngambil sikap piawai dalam hikmahnya seperti Ali bin Abi Thalib, tapi agak kurang dalam hal ketegasan. Ada yang ketegasannya luar biasa Umar bin Khattab, tapi kurang dalam hal hikmahnya. Ada yang diberikan ilmunya berupa Al-Quran, tapi dia diberikan kurang dalam hal pemahaman tentang hukum. Ada yang diberikan pemahaman tentang hukum, tapi dia agak kurang dalam hafalan Quran. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kebagi-bagi. Semuanya kebagi-bagi. Begitu juga dengan ulama sekarang. Ada Al-Imamul Ghazali, ada Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian siapa lagi? Banyak. Ada Ibnu Taimiyah, ada Ibnul Qayyim. Masing-masing punya kebaikan yang mereka ambil dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu separoh, sepotong. Kalau mereka semua dikumpulkan dalam satu tempat dengan sifat baiknya, dengan keutamaan mereka, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak-bapak, pesan saya bahwa Ahlu Sunnah wal Jamaah ini ada 2 cabang dan kita harus lebih bijaksana dalam mensikapi perbedaan ini, dan yang lebih unggul adalah yang disebut dengan akidah Asy'ariyah metodenya. Dan akidah Asy'ariyah telah diaminkan oleh para ulama sepanjang perjalanan sejarah Islam, ya. Pemimpin-pemimpin besar seperti Salahuddin Al-Ayyubi itu menggunakan metodenya Asy'ariyah. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih itu menggunakan metodenya Al-Maturidiyah. Jadi pemimpin besar Islam itu mereka sudah memakai juga metode ini. Nah, kemudian Syekh Al-Buti di dalam kitabnya Al-Madzahibut Tauhidiyah, beliau menyebutkan beberapa firqah yang ada di masa modern ini dan itu sudah keluar dari Islam. Ini saya mulai dari yang ketiga dulu, yaitu Masuniyah. Masuniyah ini Freemasonry. Jadi kalau Bapak-bapak nanti bisa lihat itu gerakan Freemasonry ini sebenarnya gerakan Yahudi yang dia itu ingin membebaskan manusia itu dari belenggu agama, ya. Ini kalau bahasa sekarangnya, bahasa pengamat akhir zaman nih, pasukan Dajjal ini. Benar. Karena memang Freemasonry ini awalnya dari Yahudi, gerakan Yahudi, tapi mereka masuk ke seluruh agama di Kristen. Nanti yang akan membentuk Zionis juga. Ini ada hubungan juga dengan Zionis. Jadi kalau kita lihat Yahudi yang ada sekarang itu yang kita perangi adalah Yahudi Zionis. Enggak semua Yahudi itu Zionis. Ada juga orang Yahudi yang tidak setuju berdirinya negara Israel. Nah, itu juga banyak ya, bukan 1-2. Kalau yang modelan seperti ini, nggak boleh kita perangi, karena dia tidak memerangi orang Islam.
Walaupun kita harus hati-hati juga, betul. Tapi ini tidak memerangi Islam, maka tidak boleh untuk diperangi secara fisik. Nah, ini disebutkan di sini. Wahiyya tanzimun hizbiyun muwaghilun fis sirriyah. Jadi ini gerakan yang sangat rahasia dan ini bertujuan untuk sebenarnya ini partai ya, satu partai. Illa anna a'dha'ahu wa du'atahu kanu wa mazalu yusbituna fin nas annahu tanzimun insaniyun. Jadi gerakan ini menyamar sebagai gerakan kemanusiaan. Wal masuniyah tastahwi katsiran minan nasi amalan minhum bil istifadati min hadzal ittijah wal hadafil insanil am la siyama ulaika alladziina tadhallu lahum masalihu mutasya'ibah mutanasirah ila akhir ma hunalik. Jadi mereka tuh secara zahirnya waktu masuk Mesir ini seperti gerakan-gerakan kemanusiaan, gerakan sosial, tapi mereka punya pemahaman semua agama itu sama. Nah, semua agama itu benar. Jadi mau agama apa aja dia benar. Nah, ini disusupkan. Ini kalau disambung-sambungin nanti gerakan iluminasi, gerakan yang menunggu Dajjal, sampai gerakan elit global juga terpengaruh oleh ini, Freemasonry ya. Kemudian wal haqiqah annal masuniyah yajaru biha an tusannifa ma tanzimatil ijtimaiyah was siyasiyatil haddafa lal firaq ad-diniyatil kharijiyyati anil millah. Ghaira anna min akhtari madhahiri hadha tanmin bidzat annahu qaim fi jawharihi ala nabdhil Islam wal kaidi lahu. Nah, gerakan ini sebenarnya bertujuan untuk mengacak-ngacak Islam. Nah, tapi lewat jalan gerakan sosial. Ya, jadi ada ini dari kalangan kaum muslimin yang dia punya pandangan, dia ikut dengan gerakan Freemasonry ini, gerakan Dajjal ini. Kemudian dia menyatakan semua agama itu sama, semua agama itu benar, ya. Kemudian semua agama itu bisa diterima. Nah, ini dikatakan sebagai gerakan Dajjal. Kenapa? Karena dia menyembunyikan sesuatu dengan tipuan yang begitu halus. Nah, ini sebenarnya udah keluar dari Islam. Jadi gerakan Freemasonry, nanti Bapak-bapak bisa di googling, itu di Indonesia juga pada tahun-tahun penjajahan itu sudah ada. Loji-lojinya itu, kuil-kuilnya, penyembahan untuk iblisnya, ini penyembah iblis ini. Ya, jadi kalau kita pernah dengar berita tentang Epstein yang kemudian ada kaitannya dengan elit global, itu nyambung juga ke dalam gerakan Freemasonry ini. Ya, iluminasi ini. Ya, gerakannya intinya adalah untuk menunggu daripada sang Mesias, tapi Mesiasnya palsu. Ya, ini yang dinamakan dengan Dajjal. Ini gerakannya ada, dan di Mesir kuilnya banyak. Di Indonesia kuilnya banyak, peninggalannya ada di daerah Surabaya, itu ada peninggalannya di sana. Jadi ini gerakan yang nyata, bukanlah gerakan yang hanya sekedar wacana. Nah, beberapa ulama Islam ya dalam catatannya terpengaruh, diantaranya adalah Muhammad Abduh. Nah, ini karena Muhammad Abduh ya, menurut sebagian riwayat kalau beliau itu bergabung ke gerakan ini karena dia menyangka bahwa ini adalah gerakan murni sosial. Kemudian yang kedua daripada sekte modern yang kemudian sudah keluar dari Islam adalah Ahmadiyah, Al-Qadianiyah. Jadi dinisbatkan kepada Mirza Ghulam Ahmad. Ya, jadi beliau itu sama seperti modelnya Lia Eden ya. Jadi kalau Lia Eden tuh lokal, kalau beliau internasional. Kenapa? Karena ada sokongan Inggris. Jadi bagaimana Inggris ingin memecah belah kaum muslimin di India, nah itu salah satunya adalah dengan ini. Maka di sini kalau Ahmadiyah ada di Indonesia, kalau secara undang-undang mereka boleh ada, silakan, tapi jangan menggunakan nama Islam. Karena Islam ini sudah mapan dalam istilahnya. Siapa yang disebut Muslim itu sudah mapan. Dia harus mengakui bahwa tidak ada nabi selain Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad. Tapi kalau misalnya nanti dia datang ke sini ngakunya Islam, kemudian digebukin orang, ya jangan salahin. Ya karena dia, ya siapa yang rela misalnya
kita punya contoh kecil, kita punya keluarga, kemudian silsilah keluarga kita diacak-acak, pasti kan marah gitu. Nah, jadi di sini kalau dibilang kita harus toleransi, boleh kita toleransi selama mereka nggak gunain Islam itu aja, mau nggak? Nah, Islam itu istilahnya sudah paten, sudah mateng, bahwa yang disebut Muslim itu yang rukun Islam yang 5, syahadat. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Udah itu. Kalau dia mengakui 5 ini, ya Muslim. Tapi masalahnya kan dia mengakui Mirza Ghulam Ahmad satu jelmahan Isa. Kemudian dia menyatakan sebagai Rasul. Dan berkelitnya, Bapak-Bapak, berkelitnya. Pernah debat di Mesir. Masuk Mesir ini. Apa itu katanya? Kata mereka kan yang disebutkan Al-Quran itu Nabi Muhammad khotaman nabiyyin. Penutupnya para nabi, bukan penutupnya para rasul. Jadi nabi-nabi udah nggak ada, tapi ada rasul. Jadi mereka begitu. Nah, ini sebenarnya akal-akalan. Kenapa akal-akalannya? Karena yang namanya nabi itu lebih umum daripada rasul. Setiap rasul adalah nabi, tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Ketika Al-Quran bilang nabi udah nggak ada, ya apalagi rasul, nabinya aja nggak ada. Nah, tapi mereka berkelit, mereka mengatakan, oh ya yang dinegasikan Al-Quran nggak ada nabi, kalau rasul masih ada. Nah, ini berkelit, mereka berkelit. Nah, ini tahun berapa ini adanya Mirza Ghulam Ahmad ini? Ini adanya tahun 1900-an, ya, ketika Inggris masih menjajah India. Nah, ini sudah keluar dari Islam, sudah bukan Islam, kecuali mereka bertaubat dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul dan Nabi terakhir. Itu kalau mengakui Islam masih sah. Tapi kalau sudah demikian, dia tidak sah. Ya, jadi nggak ada istilah, pernah waktu Ahmadiyah di demo di Indonesia, ada tokoh di Indonesia yang berbicara tentang toleransi, perdamaian, biar Ahmadiyah ikut hidup. Bukan yang nggak boleh toleransi, jangankan si ini apa namanya Ahmadiyah, orang yang masih dalam kepercayaan adat aja seperti yang ada di Banten nggak diganggu sama umat Islam. Kenapa? Ya karena nggak ngaku Islam. Ini Ahmadiyah masalahnya ngakunya Islam. Jadi pemerintah kalau mau tetap memelihara mereka, jadikan mereka sebagai agama baru seperti orang Sikh. Nah, Sikh itu udah masuk tuh di Indonesia. Saya lihat di medsos. Sikh itu agama gabungan antara Islam dan Hindu. Mereka jadi agama sendiri. Ya monggo, kalau pemerintah mengizinkan ya silakan. Mereka nggak menamakan saya Islam. Ini masalahnya Ahmadiyah. Udah aja pakainya huruf Arab untuk menyamarkan. Kemudian juga ngomongnya Al-Quran, kemudian ngakunya Islam. Nah, tapi Islamnya ala mereka nggak bisa begitu. Dan ini umat Islam harus marah. Ya, kalau nanti dibiarin aja, kalau ada terjadi kekerasan ya jangan salahkan umat Islam. Di sini pemerintahnya yang kurang tegas. Jadi ini aliran kedua yang di masa modern ini adalah aliran Ahmadiyah. Jadi ada tadi Masonia, yang kedua Ahmadiyah, dan yang ketiga ya aliran Babiyah. Ya, ini nggak ada di Indonesia. Kalau Freemasonry tadi ada, Ahmadiyah ada. Kalau yang ini yang saya ketahui tidak ada. Ini siapa ini? Lagi-lagi kepada Mirza. Mirza ini orang terhormat ya Bapak-Bapak. Nisbah kepada Mirza Ali Muhammad Shirazi. Ini dari negeri Shiraz, Iran ya. Walladzi sama nafsahu bil bab isyaratan ila annahul babul wahid. Jadi dia menamakan dirinya sebagai al-bab. Al-bab itu pintu. Dialah pintu satu-satunya orang untuk menuju kepada Allah, untuk beragama dengan baik. Nah, ini juga menggunakan Al-Quran dan hadis, tapi ditakwilinnya kemana-mana dengan takwilan-takwilan seenaknya. Nah, ini munculnya di mana? Di negeri Teheran, ya. Ini di Iran munculnya, tapi juga difatwakan sebagai gerakan sesat, ya.
Kemudian wa khulasatul aqidah hiyal qawlu bi anna majmu'al kainatil mutanawwi'ati huwallahu zatuh. Jadi mereka meyakini bahwa seperti akidah panteisme, semua yang dilihat adalah Allah. Jadi satu kesatuan, kalau bahasa saya Siti Jenar, manunggaling kaula Gusti lah bahasanya. Jadi semuanya adalah Allah, yang ada adalah Allah. Nah, ini aliran sesat ini. Ini pernah diumumkan di negeri Teheran dan sempat menyebar luas, dan ini membesar. Jadi paling tidak ada 3 sekte di era modern ini yang telah keluar dari agama Islam. Satu, Ahmadiyah Qadianiyah. Yang kedua, Masoniyah. Yang ketiga adalah Al-Babiyah, yang tadi mengaku sebagai pintu keselamatan. Nah, adapun di luar itu, dari misalnya Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, organisasi-organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, dan semuanya, mereka adalah kaum muslimin, Bapak-bapak. Mereka semua adalah umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Sumatera ada Ar-Wasliyah, ada Perti, macam-macam. Itu semua hanyalah ranting-ranting kecil ya dari cabang yang sama, bahkan bukan hanya dari pohon yang sama, tapi dari cabang yang sama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Jamaah Tabligh ini didirikan oleh Maulana Ilyas yang ada di negeri India. Pada waktu itu Maulana Ilyas, seorang ulama besar, ingin dakwahnya itu menyentuh masyarakat bawah, sehingga dakwahnya itu door to door. Kemudian tidak ada organisasi di sana pada awalnya. Mereka hanya sekedar kumpul, ingin menjalankan sunnahnya Rasulullah, berdakwah keliling, hanya itu. Dan namun memang ada beberapa catatan seperti meninggalkan keluarga itu di sebagian jamaahnya ada yang mungkin mereka belum paham sehingga menelantarkan keluarga. Nah, ini tidak dibenarkan. Jadi ada yang tinggalin keluarga dengan modal iman kepada Allah, dia mau berdakwah sehingga keluarganya tidak punya apa-apa. Ini tidak dibenarkan. Kemudian ada lagi Jamaatul Ikhwan Al-Muslimin, ya, kalau yang didirikan oleh Hasan Al-Banna, yang bertujuan untuk jadi pasca runtuhnya Turki Utsmani, Ikhwanul Muslimin ingin mengembalikan marwah Islam di dunia, mempunyai pimpinan spiritual. Nah, yang kemudian dibina oleh Hasan Al-Banna ini orang yang sangat fenomenal ya. Hasan Al-Banna ini fenomenal sekali. Dalam hal tarbiyah ini luar biasa. Yang kemudian di Indonesia berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Kalau di Mesir menjadi Partai Hurriyah wal Adalah. Ini jadi partai-partai. Nah, pada masa kemunculannya Hasan Al-Banna, beliau punya satu pengikut yang nggak setuju dengan pandangan beliau dan membuat organisasi lagi, jadinya Hizbut Tahrir. Ya, jadi Hizbut Tahrir itu dari rahimnya Ikhwanul Muslimin yang nggak setuju sama Hasan Al-Banna, kemudian berpisah diri. Nah, kemudian bersebarlah di banyak negeri, cuman oleh orang Ikhwanul Muslimin sendiri, Hizbut Tahrir itu tidak dianggap sebagai gerakan yang efektif karena dia menjauhi daripada parlemen. Nah, tapi di Indonesia ini laris. Jadi Hizbut Tahrir kalau di Timur Tengah itu tidak laris, Bapak-bapak. Jadi di Saudi Arabia tidak laris, di Mesir tidak laris, kemudian hanya di Indonesia yang begitu masif karena cita-citanya terlalu utopis dan suka menolak hadis-hadis sahih. Kenapa menolak hadis sahih? Karena mereka pengen banget mendirikan khilafah sekarang juga. Sementara dalam hadis sahih, khilafah itu ada setelah adanya Imam Mahdi. Jadi kalau kata mereka nggak perlu nunggu-nunggu Imam Mahdi, sekarang aja sekarang. Jadi mereka maunya begitu. Nah, tapi kan ini hadisnya sahih. Disepakati semua ulama bahwa khilafah itu ada ketika Imam Mahdi ada. Ya, Imam Mahdi di sini bukan nama orang gitu. Imam Mahdi, imam yang ada di dalam hadis Rasulullah, dijelaskan ciri-cirinya. Jadi kalau dibilang khilafah Islam ada nggak? Ada, bakal berdiri, tapi Imam Mahdinya mana sekarang? Kalau dibilang sekarang banyak tanda-tandanya, ya benar Bapak-bapak. Sekarang ini tanda-tanda akhir zaman, Perang Dunia III, kita semua sudah tahu
ada di ambang pintu. Nah, menurut penjelasan para ulama, Imam Mahdi kelak muncul ketika dunia sudah carut marut, pemerintahan sudah kacau balau. Baru Imam Mahdi muncul, kemudian dibaiat sebagai pemimpin umat Islam di depan Ka'bah, dan beliau sendiri sebelumnya nggak ngerasa kalau beliau itu Imam Mahdi. Namanya Muhammad bin Abdullah. Maka pada saat itu resmi khilafah Islam di dunia berdiri. Jadi ada dulu nih Imam Mahdinya, baru ada khilafah. Nah ini yang nggak mau oleh orang Hizbut Tahrir. Jadi mereka nggak usah nunggu-nunggu. Sekarang juga bisa khilafah. Akhirnya hadis sahih ditabrak. Kemudian ada lagi misalnya yang di Indonesia misalnya ada Nahdlatul Ulama yang berdirinya atas dasar mempertahankan tradisi ilmiah yang telah dibangun oleh para ulama. Nah kemudian ada lagi Muhammadiyah. Ini Muhammadiyah berdiri duluan karena waktu itu banyak ya salah satu motifnya kiai-kiai Nusantara itu yang terkesannya kalau bahasa sekarangnya kolot gitu, konservatif. Dulu tuh bapak-bapak yang saya baca sejarahnya para santri yang belajar di pesantren nggak boleh belajar pakai bangku, meja, kursi begini nggak boleh. Terus ada bukunya nyatet di atas kursi. Kenapa? Karena itu menyerupai orang kafir. Karena kan orang Belanda nih orang kafir menjajah Indonesia. Maka para kiai itu mengharamkan, nggak boleh ada yang menyerupai orang kafir Belanda. Haram hukumnya. Jadi belajar itu harus sorogan begini, pakai kitab. Sehingga terkesan nggak bisa mengikuti perkembangan zaman. Mereka haram menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah Belanda tuh. SD, SMP, nggak boleh. Itu fatwa kiai-kiai waktu itu yang kemudian kiainya ikut organisasi Nahdlatul Ulama. Itu mengharamkan, nggak boleh. Sekolah-sekolah Belanda itu haram. Itu tasyabbuh bil kufar. Menyerupai orang kafir. Nah, Syekh Ahmad Dahlan datang ingin memberikan paradigma ya bahwa kita dalam belajar begitu itu bukan berarti kita mengikuti orang kafir. Nah, muncullah namanya Muhammadiyah. Nah kemudian Muhammadiyah ini pada waktu itu karena gerakannya modernis, kritis, dan diantara yang dikritisi adalah adat istiadat lokal yang Islam, ya diantaranya tahlilan. Bukan mengkritisi mengharamkan, tapi tahlilan ini memberatkan, suka memberatkan. Jadi orang yang sudah wafat, udah aja ininya meninggal, orang yang disayanginya meninggal, dibebani lagi buat mengeluarkan uang. Jadi harusnya dia yang disumbang. Jadi pemikiran Muhammadiyah memang modern. Nah ini gerakannya masif, maka timbullah gerakan defensif dari orang-orang yang memang ingin mempertahankan tradisi. Tradisinya tradisi keislaman. Ya berkumpullah dalam satu naungan namanya Nahdlatul Ulama. Nah jadi masing-masing punya sudut pandang, punya titik fokusnya. Nah kemudian muncul juga Persis, muncul juga Al-Wasliyah, muncul juga. Nah ini organisasi Islam terbanyak dalam satu negara itu ya ada di Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke kalau mau dihitung organisasinya banyak banget Indonesia. Kalau di Mesir saya nggak dengar sebanyak di Indonesia gitu. Kemudian muncul lagi nanti ada yang FPI. Ya, kemudian muncul lagi FPI bubar, FPI lagi. Jadi awalnya Front Pembela Islam bubar jadi Front Persaudaraan Islam. Ya itu semua adalah Muslim, sama-sama kiblatnya orang beriman, tidak ada perbedaan dalam pokok akidah agama kita. Maka mari kita sikapi dengan kepala dingin. Ya kemudian maaf ada satu lagi. Setelah tahun 90-an antara NU Muhammadiyah sempat panas. Dulu mungkin kita masih ingat Bapak setiap taraweh panas 20 atau 8, tapi sekarang udah adem ya. Itu antara NU dan Muhammadiyah. Nah, sekarang panasnya bukan itu lagi. Panasnya mulai baru dari teman-teman Salafiyah, Wahabiyah yang punya girohnya kuat, kemudian dia ingin menyebarkan dakwahnya tapi kurang bijaksana, akhirnya berantem juga tuh. Padahal mereka semua masih dalam naungan yang sama. Jadi sekarang ramenya bukan lagi NU Muhammadiyah. Sekarang ramenya antara tadi
Asy'ariyah dengan Salafiyah Wahabiyah. Itulah Bapak-bapak yang bisa disampaikan. Semuanya adalah orang muslim dan kita semua adalah bersaudara. Mudah-mudahan dengan ini kita menjadi semakin kuat ukhuwah Islamiyah kita dan kita bisa membawa kebaikan untuk agama Islam. Yang benar hanyalah dari Allah, yang salah dari saya. Wa minallahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.